Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin Romadhani, NIM 222111187. Kelas 6D, mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah saya review yang berjudul Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Asyari, Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023. Penulis Nur Hidayati, Maharani, dan Fauziah Lubis. Tujuan dari jurnal ini yaitu mengkaji implementasi bantuan hukum pro bono dan pro deo di Indonesia. Hasil penelitiannya, jurnal ini membahas tentang bagaimana hukum gratis yang dikenal sebagai istilah pro bono dan pro deo diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Inti dari pembahasan ini adalah bagaimana akses keadilan bisa dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu, mengingat prinsip utama negara hukum adalah kesetaraan di hadapan hukum. Dalam prakteknya, pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan secara sukarela oleh advokat kepada mereka yang tidak mampu membayar jasa hukum. Sebelum ada aturan yang jelas, pemberian bantuan hukum ini hanya bergantung pada keikhlasan para advokat. Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang advokat, bantuan hukum pro bono menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap advokat. Jika ada advokat yang menolak menjalankan kewajiban ini, mereka bisa dikenai sanksi mulai dari teguran hingga dicabut hak untuk berpraktek. Sementara itu, pro deo adalah pembebasan biaya beracara di pengadilan untuk masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal ini, negara menanggung semua biaya perkara melalui anggaran negara. Untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu mengajukan permohonan secara tertulis yang isinya identitas pemohon bantuan hukum serta uraian mengenai pokok persoalan yang dimohonkan. Syarat kedua, menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan perkara. Syarat ketiga, melampirkan surat keterangan tidak mampu. Yang keempat, surat itu diserahkan kepada lembaga bantuan hukum. Meski sudah ada aturan yang mewajibkan advokat untuk memberi bantuan hukum secara gratis, kenyataannya implementasi di lapangan masih banyak menghadapi tantangan. Salah satu tantangannya yaitu jumlah advokat yang tidak merata di seluruh daerah, sehingga banyak masyarakat di pelosok yang tetap kesulitan mendapat akses bantuan hukum. Selain itu, minimnya dana serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka mendapatkan bantuan hukum gratis juga menjadi kendala besar. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini menyoroti pentingnya peran bantuan hukum pro bono dan pro deo dalam mewujudkan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan layanan hukum yang merata dan maksimal, baik melalui bantuan secara cuma-cuma atau penanganan kasus secara pro bono.
maupun beracara secara prodeo. Di sisi lain, ditemukan bahwa implementasi bantuan hukum ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya penyebaran advokat secara merata di seluruh wilayah Indonesia, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Negara memegang peran penting dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui penyediaan dana dari APBN, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum. Selain itu, advokat dan lembaga bantuan hukum diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini juga menyoroti adanya sanksi bagi penegak hukum yang tidak menjalankan kewajiban memberikan bantuan hukum. Ini menjadi langkah penting untuk menegakkan prinsip equality before the law dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang kurang mampu tetap terlindungi. Dengan demikian, sinergi antara negara, advokat, dan penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem bantuan hukum yang ideal dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.